Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوتي في الدين rahimani wa rahimakumullah ta'ala, para santri Ma'had Darul Ilmi Sumatera Barat beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah sampaikan juga salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, serta untuk seluruh umat beliau yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Pada kesempatan kita di malam hari ini, insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan pekan lalu dari kitab Fathur Rabbil Ghani Tawadhi Syarh Sunnah lil Muzani, masih dalam bab ta'atul a'immah wal umara'i wa man'ul khuruj 'alaihim. Wajibnya taat kepada para pemimpin, para penguasa, dan terlarangnya memberontak kepada mereka. Sebagaimana yang kita sampaikan, kita bahas pekan yang lalu, tentang para ulama meletakkan pembahasan ini di antara bagian dari pembahasan akidah, pembahasan manhaj, metode beragamanya para sahabat Rasul, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga menjadi kesepakatan, menjadi prinsip di tengah kaum muslimin pada awal-awal Islam, sehingga tidak ada khilafiyah dalam persoalan ini, sehingga dimasukkanlah ke dalam pembahasan akidah. Maka kita baca sedikit kemarin yang kita bahas dari matan Imam Al-Muzani dari Syarh Sunnah beliau. Beliau mengatakan wa ta'atu li ulil amri fima kana 'inda Allah 'azza wa jalla mardiyan. Wajibnya taat kepada ulil amri dalam perkara-perkara yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu ma kana 'inda Allah musqitan. Dan wajibnya menghindari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim. Dan kita tidak boleh memberontak dalam kondisi kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah ataupun ulil amri. Tidak boleh memberontak kepada mereka. Adapun kemarin kita sampaikan, kita bahas tentang menyampaikan kritikan, itu boleh, dan itulah semestinya dengan cara yang diajarkan Nabi SAW, tapi tidak dengan memberontak. Wa taubatu ila Allah azza wa jalla kama ya'tifu bihim ala ra'iyah. Dan wajibnya bagi kita untuk bertaubat, bagi seluruh rakyat untuk bertaubat agar kembali pemerintah, pemimpin kita mementingkan kemaslahatan rakyatnya, menjadi lebih baik untuk rakyatnya. Ini pun sudah kita bahas dari firman Allah surat Al-An'am 129,
Qala ta'ala wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim dipimpin pula oleh orang-orang yang zalim. Itu dengan sebab apa yang telah mereka perbuat, apa yang mereka upayakan. Sehingga untuk mencegah kezaliman penguasa, kezaliman pemimpin, maka rakyat pun mesti memperbaiki diri dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saling bercermin kondisi pemimpinan dengan kondisi rakyat. Kita lihat penjelasan dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala, kata beliau, aqulu inna ta'ata wulati al-umuri fil haqqi wajibatun. Sesungguhnya ketaatan kepada para pemimpin dalam kebenaran adalah perkara wajib. Taat dalam kebenaran, ini yang dimaksud fima kana indallahi azza wa jalla mardiyan. Taat dalam kebenaran, hukumnya wajib. Wa yahrumu isyanuhum idza hum amaru bima amara Allah bihi minal haqq. Dan haram menyelisihi para pemimpin. Haram hukumnya menyelisihi para pemimpin. Idza hum amaru bima amara Allah bihi minal haqq. Jika mereka memerintahkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dari kebenaran, jadi haram menyelisih mereka selama perintah mereka itu adalah perintah Allah, termasuk perkara apapun yang bukan maksiat. Maka selama dia bukan perkara maksiat, wajib untuk kita taati para pemimpin kita. Ini pun sudah kita bahas sedikit kemarin. Lakin idza amaru bi ma'siyatin fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Akan tetapi jika memang ada perintah mereka, aturan-aturan mereka yang itu merupakan maksiat, maka tidak boleh kita taat li makhluk kepada makhluk fi maksiatil khaliq, dalam rangka bermaksiat kepada Allah sang khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk manapun jika diperintahkan untuk bermaksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu yang menyuruh, jika disuruh untuk berdosa kepada Allah, maka haram diikuti. Hakadha yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani, oleh Imam At-Tabrani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun ketaatan, artinya tidak boleh. La hunalil man'i, tujuannya larangan. Haram hukumnya taat li makhluqin kepada makhluk manapun, baik itu pemimpin ataupun guru ataupun orang tua, bahkan jika ada perintah mereka yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram untuk diikuti. Tetapi ingat kembali, haram untuk diikuti yaitu khusus pada perintah itu saja. Khusus pada perintah itu. Bukan berarti bermaksiat lalu seluruhnya diberontak. Bukan berarti satu maksiat yang disuruh lalu kita berontak mengangkat senjata atau yang semisal, atau mukaddimahnya. Ya, cukup menahan diri untuk tidak mengerjakan perintahnya pada maksiat itu saja, maka bukan berarti memberontak. Bentuk. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, Imam Al-Muzani yang mengatakan al-muallif di sini adalah Imam Al-Muzani. Wa tarkul khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim
wa taubatu ila Allah azza wa jalla kayma ya'tifu bihim ala rahyat. Ahlussunnah wal jamaah tidak boleh memberontak. Dalam prinsip mereka meninggalkan pemberontakan walaupun kondisi pemerintahan adalah pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang menyakiti rakyat, pemerintahan yang merepotkan rakyat, atau bahkan sampai memusuhi rakyat. Bagaimanapun kondisi pemerintahan, maka haram hukumnya memberontak kepada mereka. Akan tetapi solusinya untuk menghadapi kezaliman pemerintah tersebut adalah wat-taubatu ila Allah, taubat kepada Allah. Rakyat diajak bertobat kepada Allah seluruhnya, karena pemimpin yang zalim pun lahir dari rakyat yang zalim. Ketika rakyat sudah baik, meninggalkan kezaliman dan dosa-dosa, maka dengan janji Allah, setelah kita bahas sebelumnya dalam surat An-Nur ya, ayat berapa? 55 ya. Janji Allah bagi rakyat yang beriman dan beramal soleh, maka Allah jadikan mereka orang-orang beriman memimpin dengan keimanan, dengan kesalehan mereka. Maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah solusinya. Percuma kalau kita hanya sebatas ingin merubah di atas. Ingin merubah di atas. Sementara di bawahnya berantakan. Maka yang bawah akan melengsarkan yang atas yang baik. Ketika rakyat mayoritas suka bermaksiat, maka pasti mereka tidak akan menginginkan pemimpin yang taat. Mereka akan cari pemimpin yang sama dengan mereka, sama-sama bermaksiat. Ya, ini jelas, nyata. Kalau rakyat adalah orang-orang yang tidak sholat, yang berbuat syirik, tentu kalau ada pemimpin yang menegakkan tauhid, dipenjarakan orang-orang yang berbuat syirik, pastilah rakyat mayoritas berbuat syirik akan menolak mereka, akan menolak pemimpin itu. Kalau sekiranya ada pemimpin yang datang menolak kegiatan-kegiatan bid'ah yang menyelisih Rasulullah SAW, sementara masyarakat adalah orang-orang yang aktif mengerjakan bid'ah, pastilah pemimpin itu akan diberontak, akan dilengsarkan, karena tidak sesuai dengan selera masyarakat, tidak sesuai dengan tipe masyarakat. Kalaulah seandainya pemimpin itu memenjarakan orang-orang yang tidak sholat, sementara masyarakat mayoritasnya tidak sholat, tentulah pemimpinnya akan dilengsarkan. Seandainya para pemimpin itu mereka menginginkan kejujuran, sementara di tengah masyarakat lebih banyak yang bohong, dusta, curang, tentu masyarakat akan melengsarkan pemimpin yang jujur. Begitu seterusnya. Sehingga tidak akan mungkin lahir dari masyarakat yang zalim lahir pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil tentunya menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan tentang akidah, tauhid, tentang hukuman-hukuman had. Sekiranya ada pemimpin hari ini yang dengan keadilannya membawa aturan Allah Subhanahu wa taala, menghukum mati para pembunuh, qisas, yang berzina padahal dia sudah menikah, dirajam, yang belum menikah dicambuk lalu diasingkan, kemudian yang mencuri dipotong tangan, potong tangan, tidak ada ampun. Yang melakukan begal hukum mati, rampok bersenjata hukum mati, ya. Yang melukai juga diqisas,
atau membayar dam, dan seterusnya. Kalau aturan semacam ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang rusak, yang setiap hari kerjanya membunuh, setiap hari ada berita pembunuhan di negeri kita, yang berzina, selingkuh, ya, peminum minuman keras, padahal peminum khamar itu dicambuk dalam Islam. Sampai juga diberikan hukuman ta'zir, hukuman yang sesuai dengan kemaslahatan yang diberikan para pemimpin untuk efek jerah. Kalau aturan ini diberlakukan di masyarakat kita, tentu tidak akan terima mereka. Tidak akan terima. Satu orang saja yang ditetapkan hukuman mati karena sudah sangat beringas membunuh orang, bahkan sampai memperkosa, dia bunuh, itu pun banyak yang berontak padahal diberikan hukuman mati. Mereka berkata, mana hak asasi manusia untuk hidup? Kenapa ada hukuman mati? Iya. Masyarakat kita ya, tidak terima hukuman mati atas nama hak asasi manusia. Padahal dalam Islam, wa fil qisas hayatu ya ulul albab. Dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Kehidupan bagi yang lain. Satu yang dikisos, yang lain akan nyaman, tentram. Tapi di negara kita tidak. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak setuju dengan hukuman mati atas nama hak asasi manusia. Sehingga apa yang akan terjadi dengan masyarakat kita? Tentunya akan muncul pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan selera mereka. Sesuai dengan selera mereka. Akhirnya setelah muncul yang sesuai dengan selera mereka, mereka pun memberontak juga. Mereka pun memberontak juga. Subhanallah. Entah apa yang mau diinginkan. Entah apa yang akan disukai. Maka solusi satu-satunya adalah mari kita sama-sama bertobat. Inilah yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali. Bertobat kita seluruhnya. Memperbaiki masyarakat. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun. Rabbmu tidak akan menghancurkan suatu negeri dengan sebab kezaliman yang ada di tengah-tengah mereka. Jika di antara penduduk tersebut masih ada orang-orang muslihun, orang yang memperbaiki kondisi dengan ilmu, dengan akidah yang benar, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, al-khuruju 'ala wulatil umur muharramun. Keluar memberontak kepada para pemimpin adalah hukumnya haram. Waqad waradat fihi ahaditsu sahihatun wa sarihah. Telah banyak datang hadis-hadis yang sahih dan terang, sarihah, jelas, to the point, itu sarihah, langsung kepada persoalannya disebutkan dengan nyata. Minha, di antara hadis-hadis tersebut, fi sahih Muslim an-Nafi' dari Nafi' dalam hadis sahih Muslim, qala Nafi' mengatakan, ja Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ila Abdullah bin Muti'. Telah datang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kepada seorang yang bernama Muti', Abdullah bin Muti'. Abdullah bin Muti'. Hina kana min amril harrah. Ini terjadi setelah peristiwa harrah. Peristiwa al-harrah, yaitu yang terjadi pada sekitar tahun 63 Hijriah. Ya. Yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah bin Muti' ini, memberontak kepada Yazid bin Muawiyah yang merupakan khalifah kedua Bani Umayyah ketika itu. Kekhalifahan Bani Umayyah. Ya. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah. Dalam pemerintahan Yazid bin Muawiyah ini muncul seorang pemberontak membawa pasukannya. Rame-rame datang berdemo awalnya, kemudian melakukan pengerusakan besar-besaran
untuk memprotes kebijakan yang lahir dari Yazid bin Muawiyah. Nah, ketika itu sebagai khalifah. Maka dalam masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah ini masih ada sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Umar datang menuju Abdullah bin Muti'. Datang menuju Abdullah bin Muti'. Faqala itrahu li Abi Abdurrahman wisadah. Abdullah bin Muti' ini berkata kepada pembantunya, pelayannya, siapkan tempat duduk yang empuk. Wisadah itu yang dimaksud adalah tempat duduk yang ada bantalnya itu, ya, yang lembut, ya, yang empuk. Siapkan tempat duduk untuk Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Abdullah bin Umar. Ya, kata siapa? Abdullah bin Muti' kepada pembantunya, pelayannya. Siapkan tempat duduk untuk Abdullah bin Umar. Faqala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, inni lam atika li ajlis. Aku tidak datang ke sini menemuimu untuk duduk. Tujuan kedatanganku bukan untuk duduk santai. Kata siapa? Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Muti'. Aku datang bukan untuk duduk-duduk di sini. Atika li uhadditsaka haditsan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menemuimu untuk membicarakan kepadamu, untuk menyampaikan kepadamu hadis yang aku dengar, yang telah aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini salah ketik 2 kali tertulis sami'tu Rasulullah. Ya, dia satu. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'ati laqiya Allah yawmal qiyamah wa la hujjata lahu wa mata wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Ini nasihatnya Abdullah bin Umar. Siapapun yang melepaskan tangannya dari ketaatan, khala'a yadan min ta'ah, melepaskan tangan dari ketaatan, artinya memberontak, maka nanti hari kiamat laqiya Allah yaum, dia akan menemui Allah pada hari kiamat, wala hujjata lahu, dan dia tidak punya hujjah, tidak punya alasan yang menguatkan dirinya, menunjukkan dia hina di hadapan Allah. Tidak punya alasan yang kuat, tidak punya hujjah, tidak bisa lagi berkata-kata di hadapan Allah. Lalu waman mata, dan siapa yang mati, walaysa fi unuqihi bai'atun, dalam kondisi tidak ada bai'at di pundaknya, artinya tidak mengakui kepemimpinan. Itu tidak berbai'at, maksudnya tidak mengakui kepemimpinan. Maka matinya mata mitatan jahiliyah. Dia mati dengan kematian kondisi jahiliyah. Kondisi jahiliyah. Ya, ini berdosa besar. Walaupun tidak sampai kafir, ya, bukan berarti kafir. Tapi dia berdosa besar karena merobek persatuan kaum muslimin, memecah belah barisan kaum muslimin dengan sebab pemberontakannya itu. Maka dia mati dengan kondisi seperti matinya orang-orang jahiliyah terdahulu. Subhanallah, ini mati yang hina. Mati yang hina, bukan mati yang mulia. Ingat. Ini bukan jihad. Bukan jihad. Apabila yang diserang itu adalah pemimpin kaum muslimin, bukan jihad. Kalau jihad, pastilah Nabi mengabarkan matinya mulia, matinya syahid. Tapi ini matinya jahiliyah, maka bukan jihad. Justru jahat dan jihadnya. Tapi apa? Jahat. Maka inilah salah satu hadis
menunjukkan haramnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, dimanapun kondisinya, yang namanya manusia mesti ada salahnya. Bagaimanapun kondisinya manusia, pasti ada salah. Sehingga tidak serta-merta kesalahan pemimpin itu membuat kita memberontak kepadanya, baik secara fisik, mengangkat senjata, ataupun secara lisan, ataupun secara tulisan, maka haram hukumnya. Memberontak, ya, memprovokasi umat, mengajak manusia untuk menghina pemimpin atau bahkan sampai melengsarkan kedudukannya. Ya, karena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak ya haus juga dengan kekuasaan, tidak pula berambisi, ya, untuk merampas kedudukan orang Islam yang sudah ada dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Kalau ditanyakan kenapa keadaan presiden kita begini dan begitu, tanya bagaimana keadaan rakyat, bagaimana keadaan rakyatnya. Ya. Oh, pemerintah kita rajin ngutang, tanya dulu rakyatnya berapa persen yang tidak punya hutang. Orang tuh beli motor aja kredit tuh, beli rumah kredit, bahkan beli baju pun kredit, beli lemari kredit, beli panci, peralatan dapur kredit. Enak ibu-ibu paling demen temenan sama siapa? Bank keliling rentenir. Nah, 2.000 sehari, 5.000 sehari. Yang penting kredit, ngutang. Nah, begitu kondisi masyarakat, ya begitu pula kondisi pemimpin. Oh, pemimpin kita banyak yang bohong. Ya. Tanya dulu rakyatnya, kalau ujian rata-rata jujur apa nyontek? Nah, lihat di luar sana, ujian seakan tanpa aturan. Bahkan sampai-sampai guru yang ngasih contekan. Betul apa enggak? Guru sampai ngasih contekan. Ya. Mahasiswanya disuruh nyontek. Murid-muridnya pun demikian. Disuruh nyontek. Yang penting dapat predikat sebagai sekolah teladan. Lahir dari sekolah ini, lulusan yang paling tinggi nilai ujian nasionalnya. Ya, tapi nyontek. Itu kualitas. Itu kualitas. Padahal ketika sebenarnya tidak bisa apa-apa. Terbukti tahun-tahun berlalu, mayoritas orang-orang dengan nilai-nilai tinggi tidak bisa apa-apa dalam universitas. Nggak bisa. Akhirnya pemerintah melahirkan kebijakan baru, harus ikut tes potensi akademik. Apa namanya? Itu akibat dari rajin nyontek. Hasil nilai akhir ijazah tidak sesuai dengan kualitas diri, tidak sesuai dengan potensi alami yang dimiliki oleh siswanya. Belum lagi harus ada sertifikasi berbasis vendor. Belum lagi ujian-ujian yang diujikan ulang oleh perusahaan-perusahaan. Karena memang lulusan yang ada lahir dari ijazah palsu yang hasil nyontek. Bukan ijazah dibikin palsu, bukan begitu. Tapi hasil nyontek. Sehingga nilainya tidak mewakili dirinya. Nilai tinggi dipaksakan harus KKM 85, 90, sampai 100 KKM semua. Lulus semua. Tapi diuji 8 kali 4 nggak tahu. Nah, itu antara kualitas masyarakat kita. Jangan heran kenapa kok ada pemimpin kita tiba-tiba kena kasus korupsi, bohong, curang saat pemilu. Dan iya, itulah kualitas rakyat. Kita mesti sadar diri kita. Sehingga tugas kita untuk memperbaiki rakyat dari akar rumput, dari bawah.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di Makkah, yang beliau babat itu akarnya dulu masyarakat, yaitu tentang fondasi apanya, akidahnya, tauhidnya dulu. 10 tahun pertama fase Makkah sebelum hijrah 3 tahun berikutnya, itu khusus 10 tahun pertama sebelum diturunkan perintah sholat fardu 5 waktu. Akarnya adalah selesaikan dulu masalah tauhid, mengajak umat berhenti menyembah berhala, sehingga satu-satu yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pondasinya, itu pondasi yang kuatnya di situ dia. Rasulullah SAW bangun dulu. Rasul tidak datang tiba-tiba menghancurkan, mengkudeta ya gubernur Makkah ketika itu, tidak mengkudeta raja ketika itu yang menduduki kota Makkah Madinah, tidak. Bukan rajanya dulu dibabat oleh Nabi mencari kedudukan, bukan itu dulu. Tapi yang dicari oleh Nabi adalah akarnya dulu. Tanamkan kepada umat tentang siapa yang kita ibadahi. Itu dulu. Barulah terbangun mental yang berdasar kepada akidah yang benar ya, pada masyarakat ketika itu ya, terbentuk di Makkah, terbentuk juga yang sudah di Madinah, Mus'ab bin Umair dan seterusnya. Barulah di Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat ya penguatan di atas amal soleh. Baru kemudian ya, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang. Lalu terbangunlah kondisi masyarakat yang teratur di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru beliau jadi pemimpin ketika itu, ya, bukan merampas kekuasaan yang sudah ada, tetapi membangun dari bawah dan fondasinya. Nah, inilah yang mesti kita lakukan. Ya. Kita tetap berharap kepada Allah lahir pemimpin yang adil, yang taat beragama kepada Allah. Dengan cara apa? Babat alas lagi kita. Kemudian hadis kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi, fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja minas sultan shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Siapapun yang membenci sesuatu dari amir, dari pemimpinnya, falyasbir alaihi, maka hendaklah dia bersabar. Sabar. Kita membenci sesuatu dari pemimpin, kebijakannya kah, atau aturannya kah, atau apapun itu, fisiknya, atau bahkan sampai perbuatan dosa yang dia lakukan. Sabar dulu. Falyasbir alaihi. Sabar bukan berarti diam ya, tapi kita sebagaimana kita mampu nasihati dengan baik. 4 mata, tidak kita permalukan pemimpin kita. Ya, tapi 4 mata atau berkirim surat dengan mereka. Nah, sebagaimana pekan lalu kita bahas hadisnya. Falyasbir, bersabar. Kemudian fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultan. Tidak ada satupun orang dari manusia ini yang keluar memberontak dari pemimpinnya, shibron, walaupun sejengkal, famata, lalu dia mati di atas itu, di atas kondisi memberontak itu, illa mata mitatan jahiliyah, melainkan matinya adalah mati jahiliyah. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah famata mata mitatan jahiliyah. Sama. Siapa yang keluar dari ketaatan pada pemimpin, lalu dia faraqa al-jama'ah, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ya, memisahkan diri, membuat kelompok sendiri, membuat jamaah sendiri yang terpisah dari ya persatuan dan kesatuan kaum muslimin di atas pemimpin kaum muslimin. Dia keluar, ini maksud dengan farqul jamaah.
famata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi mati jahiliyah. Ya, sudah ada raja misalnya, sudah ada presiden, tapi dia mengangkat sendiri pemimpin dari golongannya sendiri, lalu dia katakan imam besar kami ini, tidak mengakui pemimpin kaum muslimin, maka matinya mata mitatan jahiliyah. Ini dimaksud dengan farq jamaah. Wa man qatala tahta rayatin ummiyatin atau ummiyatin afwan. Wa man qatala tahta rayatin ummiyatin yaghdabu li 'asabiyyatin aw yad'u ila 'asabiyyatin aw yansuru 'asabiyyatan faqutila faqat atau faqitlatuhu jahiliyah. Qitlah ismul hay'ah, qitlah bukan qatlah, qitlah. Ya, kondisi matinya, terbunuhnya adalah terbunuhnya seperti kondisi jahiliyah. Siapa mereka? Yang pertama, qatala tahta rayatin ummiyah. Orang yang berperang di bawah bendera fanatik buta. Hanya ikut-ikutan. Dia berperang, berani mati, bikin pasukan berani mati demi membela tokohnya. Bukan membela kebenaran, tapi membela tokohnya. Bukan membela agama Allah, bukan membela Rasulullah, tapi membela gurunya. Padahal gurunya salah. Bikin pasukan berani mati. Jadi, ini maksud rayah ummiyah, taklid buta. Ya. Membela apa? Suku juga termasuk. Masuk dalam yaghdabu li 'asabiyyah. Au yad'u ila asabiyah. Dia marah karena fanatik. Fanatik itu cinta buta kepada golongannya, kepada kelompoknya. Kepada kelompok apapun itu, kelompok atas dasar politik partai ataupun kelompok atas dasar ya, organisasi. Kelompok atas dasar hobi. Ada orang hobi bola, bikin fans club kan, ya kan? Nah, demi membela tim bolanya, dia sampai bunuh-bunuhan. Ada nggak seperti itu? Banyak. Berani mati demi tim sepak bola. Ada, banyak. Jangankan itu, bahkan satu tim sepak bolanya, tapi beda fans klubnya, saling bunuh-bunuhan juga. Gak usah jauh-jauh, ada di kita, gak usah sebut merek ya. Nah, hanya gara-gara saya pendukung apa? Oh saya apa namanya ini? Madridista apa? Satu lagi, Barcelona apa namanya? Apa? Anda nggak paham kayak gitu, nah, ya. Kalau ditanya punya bajunya saja, kalau selama baju bola itu tidak ada lambang salib, kita pakai untuk singlet cukup. Apapun mau itu City, gambar apa Liverpool ataupun, yang penting untuk singlet enak aja dipakai. Ya, bukan harus bajunya setan merah bukan. Nah, ini orang kalau udah ngefans itu, spraynya itu, pintunya juga itu, lemarinya itu, karpetnya pun itu semua. Ini asabiyah. Sehingga kalau ada orang menghina tuh idolanya, wah habis kalah semalam main, besok pagi sampai sebulan nggak mood dia. Sumpah pikirannya tuh, kenapa nih tim saya kalah? Ini bahkan sampai berani tonjok-tonjok, bunuh-bunuhan gara-gara ini. Ada nggak ya? Banyak. Udah fans setia, salah benar tetap dibela. Maka tidak boleh, apapun bentuknya, atas dasar suku, atas dasar kelompok, atau atas dasar pesantrennya, tetap
Kita nggak membangun loyalitas karena satu alumni, satu alma mater, tidak. Tapi kita membangun persaudaraan di atas Islam. Selama dia muslim, itu saudara kita. Selama seseorang muslim, maka itu saudara kita. Kita berperang melawan orang kafir. Bukan melawan sesama muslim, walaupun beda negara. Bukan. Walaupun dia Malaysia, tapi dia muslim, saudara kita. Jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu. Selama dia muslim, mau dia Malaysia, mau dia Singapura, mau dia India, kalau muslimnya ya. Bahkan kalau ada orang Cina masuk Islam, saudara kita. Jangan membenci karena dia Cina, jangan. Tapi bencilah seseorang karena dia kafir, bukan karena dia Cina. Paham tuh? Kalau kita membenci seseorang karena dia beda suku dengan kita, beda bangsa, itu asobiyah namanya. Jangan sampai kita marah karena asobiyah kita dihina. Ya Allah beli asobiyah. Kenapa marah? Karena dia jelek-jelekin apa kita di kelompok kita, ormas kita dijelek-jelekin. Dia marah. Sedangkan agama Islam dihina, dia nggak marah. Ini bagian dari sini. Ya Allah beli asabiyah. Tim bolanya dihina, dia marah. Sedangkan agamanya diolok-olok orang, dia nggak marah. Itu tandanya ini ada asabiyah dalam diri kita. Paham nih asabiyah nih? Paham? Apa kata Nabi? Faqatlah tujahnya. Mati jahiliyah. Dia marah karena asabiyah. Ya doa ila asabiyah, mengajak orang, ayo kita bela di tim kita. Ya, walaupun dia nggak main, cuman fans clubnya aja. Kita bela. Au yansur, ya, menolongnya, membelanya. Lalu dia mati dalam keadaan itu. Dia berperang, ya, bahkan berantem, mati gara-gara membela kelompoknya, bukan membela Islam, tapi membela kelompoknya, membela ormasnya, membela timnya, membela apa lagi tadi? Komunitasnya. Ada komunitas moge, komunitas hobi mancing, komunitas apa lagi yang dibangun komunitas. Banyak tadi. Ya, bahkan sama merek mobil aja bikin komunitas. Ya. Sama merek mobil bikin komunitas. Gunanya apa? Bukankah kita bersaudara karena seorang itu muslim? Udah, mau apa? Mau dia pakai mobil, nggak pakai mobil, pakai motor, nggak pakai motor. Teman saudara kita, dia muslim. Cukup kita bangun loyalitas kita di atas Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Cukup di atas keimanan kita bangun persaudaraan. Makanya Nabi katakan, Allah Ta'ala katakan apa dalam surah Az-Zukhruf? Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling bersaudara di dunia ini atas dasar selain takwa, dia akan bermusuhan nanti di hari kiamat. Yang nggak bermusuhan itu hanya orang-orang bertakwa. Artinya membangun persaudaraan di atas takwa, di atas iman, di atas agama. Tapi orang yang berteman, kenapa berteman? Karena sama-sama satu kampung. Dia berteman. Orang kampung lain nggak teman saya. Ini masuk asabiyah. Nanti di akhir dia akan jadi musuh, saling bermusuhan. Kenapa berteman dengan dia? Karena merek motor kita sama. Teman sama dia. Kenapa sama teman sama dia? Karena sama-sama hobi mancing. Merek jorannya pun sama gitu kan. Urusan begitu bang receh. Kita pilih teman gara-gara itu. Subhanallah. Betapa hinanya ya, posisi kita. Bahkan jangankan untuk sekedar merek, untuk satu kampung saja kita nggak boleh membangun. Ini teman kampung saya. Kalau dia di pondok ini konsul saya, teman saya, atau konsul, mereka sebutnya konsulat kan utusan dari daerah-daerah ya. Nah, kalau udah konsul nih, bagi to'am, sama-sama satu daerah ya. Kalau nanti dia melanggar, kita pengurus, nggak dihukum. Kenapa? Konsuli katanya. Jangan pakai kata konsul ya, nggak usah. Ya, itu nggak syar'i. Kita membangun ikhwah, ukhuwah di atas iman. Selesai. Kalau enggak, kita membela nih gara-gara satu kelompok
mati, maka faqitlatuhu jahiliyah, kematiannya adalah jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi lidhi ahdin ahdahu falaysa minni wa lastu minhu. Dan siapa yang keluar memberontak atas umatku, yakni atas pemimpin dari umat Islam, ya, memukul yang baik atau yang zalimnya, memukul pemimpin baik ataupun memukul, ya, memusuhi pemimpin yang zalim, wala yatahasha min mu'miniha, dan tidak menghindar dari menyakiti orang beriman, bikin huru hara, kekacauan sehingga orang beriman pun ikut tersakiti. Wala yafi li ahdin ahdahu, dan juga siapa yang tidak menunaikan perjanjiannya, falaysa minni, maka dia bukan dari umatku, kata Nabi. Wa lastu minhu, dan aku bukan bagian dari mereka, dari dia. Dia bukan bagian dariku, dan aku bukan bagian dari dia. Artinya kita enggak sama, kata. Ya, ini bukan ajaranku, kata beliau. Beliau mengeluarkan dari golongan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita hati-hati di dalam membela siapa sebenarnya kita bela. Yang mesti kita bela adalah agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian membela, menolong agama Allah, maka Allah menolong kalian dan Allah menguatkan langkah kalian. Kita akan berdoa. Man muadzin.
rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Kita lanjutkan satu hadis lagi insyaallah. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman, an Hudzaifah bin al-Yaman qala qultu ya Rasulullah. Hudzaifah berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi syarrin faja'a Allahu bi khair. Ya Allah, dulu kami berada dalam keburukan. Dahulu ya, di masa-masa jahiliyah maksudnya. Kami telah berada dalam keburukan. Faja'a Allahu bi khairin. Faja'a Allahu, maka Allah datangkan kepada kami kebaikan, yaitu Islam. Wa nahnu fihi, dan kita telah berada dalamnya sekarang. Kita dalam Islam. Fahal min wara'i hadzal khairi syarrun. Apakah setelah kebaikan hari ini nanti akan datang keburukan, wahai Rasul? Qala na'am, iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu fahal wara'a dzalika syarri khairun. Lalu setelah keburukan itu, apakah muncul lagi kebaikan? Nabi jawab, qala na'am, iya, kata. Qultu, kata Hudzaifah, fal wara'a dzalikal khairi syarr. Apakah setelah kebaikan itu muncul lagi keburukan? Qala na'am, iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah hari yang bergilirkan, wa tilkal ayyamu nudawiluha, hari yang dipergilirkan. Ada masa-masa baik, ada zaman-zaman yang buruk, ada zaman yang baik, ada zaman yang buruk, gitu. Ya, maka Hudzaifah bertanya, qultu kaifa? Bagaimana keburukan itu, hai Rasulullah? Keburukan yang datang setelah kebaikan itu bagaimana contohnya? Bagaimana bentuknya? Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan ada setelahku, kata Nabi, setelah zamanku, setelah zaman Rasulullah akan muncul a'immatun, para pemimpin, para imam, para penguasa, la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjukku. Artinya bikin undang-undang, bikin aturan bukan dari aturanku, kata Rasulullah. Wala yastannuna bisunnati, mereka tidak menempuh jalan sebagaimana ajaranku, sunnahku, tidak mengamalkan. Artinya bikin aturan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kemudian wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Dan akan ada penegak hukum, yaqumu fihim rijal, penegak hukum, ya, mereka yang menjadi kaki tangannya pemimpin tersebut, penguasa tersebut. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani. Hati mereka itu hatinya para setan dalam jasad manusia. Hati setan dalam jasad, dalam tubuh manusia akan ada. Lihat nih, berat ya, kondisi ketika itu. Pemimpinnya tidak menggunakan aturan Rasulullah, tidak menggunakan undang-undang Islam, dan mereka memiliki para pembela, para kaki tangan, anak buah ataupun prajurit, ajudan dan seterusnya. Hati mereka hati setan, walaupun badan mereka badan manusia. Ini Nabi yang kabarkan 14 abad yang lalu akan ada. Barangkali mungkin kita merasakan dari dulu atau bagaimanapun atau nanti. Tapi Nabi sudah kabarkan ini. Lihat. Qultu, kata Hudzaifah, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku berbuat, wahai Rasulullah, apabila aku menjumpai zaman tersebut? Apa yang bisa aku lakukan? Qala tasma' wa tuti' lil amir. Nabi katakan apa? Dengar dan tetap taat kepada pemimpin. Ya.
Dengar pemimpinmu, bagaimanapun kejamnya, bagaimanapun bengis ajudannya, dengar dan taat. Subhanallah, berat, tapi mesti taat. Kondisinya berat, kita begitu bencinya nih. Bahkan ajudannya itu zalim, benci. Iya. Tapi Nabi kabarkan apa? Nabi wasiatkan apa? Isma. Ya, dengar. Tasma' wa tuti'u lil amir. Dengar dan taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Walaupun punggungmu dicambuk, dipukul, dan hartamu dirampas, fasma' wa ati. Dengar dan taat. Hadis ini dalam Sahih Muslim ya. Hadis sahih Muslim. Dengar dan taat. Walaupun apa? Punggungmu dipukul, hartamu dirampas. Subhanallah. Jadi menunjukkan bahwa benar-benar kita ini tidak hidup untuk dunia. Kita ini tidak hidup diciptakan oleh Allah untuk dunia, tidak. Kalau untuk dunia, bagaimana kondisi kita? Dicambuk, dirampas dengan pajak. Bagaimana kira-kira? Kita hanya mikirkan untuk dunia, habis. Ya. Tapi Nabi tetap katakan isma wa ati'. Fasma, maka taat, maka dengar, wa ati' dan taat. Dengar. Ini kondisi yang luar biasa. Tapi Nabi kabarkan begitu. Apakah kita punya cara selain cara Nabi? Betul, dia akan datang dengan kebengisannya. Lambat ataupun cepat, sekarang ataupun nanti. Tapi begitulah instruksi Nabi. Selama perintahnya itu bukan maksiat ya. Selama perintahnya, kembali kepada yang tadi. Ya, karena hadisnya saling terkait. Selama perintahnya bukan maksiat. Tapi pemimpinnya yang kejam ini, dia suruh kita taat aturan rambu-rambu lalu lintas. Wajib kita taat? Wajib. Disuruh kita ya, memiliki identitas resmi bernegara, punya KTP. Wajib kita taat. Disuruh kita status pernikahan kita mesti terdaftar di kantor urusan agama. Wajib kita taat. Dan aturan-aturan yang lainnya. Walaupun kondisinya seperti ini. Walaupun kondisi seperti ini. Kalau berhukum dengan selain hukum Allah tadi, tidak mengambil petunjuk dari Rasulullah, tidak memakai aturan Rasulullah, ya. Yang akhirnya apa? Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Begitu ya sulitnya kondisi ketika itu. Namun Nabi tetap katakan fasma' wa ati'. Inilah kondisi berat, namun kita tetap taat, tetap wajib taat. Nah. Ya, mungkin antum belum merasakan bagaimana kita dirampas, ambil hak kita ratusan juta rupiah. Nah, tapi tetap hadis tetap kita sampaikan. Begitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hidup bukan untuk dunia. Kalau kita sabar, falyasbir. Sabar, akhirat itu kita. Akhirat itu kita. Kita diuji oleh Allah dengan kepemimpinan yang zalim. Kita diuji. Apakah kita ambil agama yang dibawa oleh Rasulullah, cara yang disampaikan oleh Rasulullah, atau kita memilih lebih pandai, merasa lebih pandai, lebih memilih cara yang lain? Nah, di sini kita diuji. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Diuji kita dengan
keadaan negeri kita, keadaan para pemimpin penguasa kita dan ajudan-ajudannya. Memang ya tidak tahan melihat. Tapi bagaimana? Di media sosial hampir tiap hari memberitakan tentang orang ini, Rijal tadi. Memberitakan tentang bagaimana yang mereka lakukan, yang mereka putuskan, dan seterusnya. Tapi apakah kita bertahan dengan aturan Rasulullah fasma' wa ati', atau kita ikut-ikut berkomentar? Makanya hikmah dalam perkara ini perlu kita pahami. Kenapa Rasulullah sampai bilang tetap benar? Supaya tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Kalau kita dengan kondisi seperti ini kita memberontak, melawan, kita mengangkat senjata, menghadapi tadi penegak hukum tadi, kondisinya lebih parah lagi. Hancur semuanya, negara kita tidak bisa beribadah lagi, kita tidak bisa belajar lagi, kita tidak bisa hidup tentram lagi, perang saudara. Ya. Sebagaimana negara-negara konflik, runtuh tatanan negara kita ketika masyarakat memberontak kepada penguasanya, runtuh semua tatanan. Itu siapa yang akan maju? Nggak ada. Akhirnya kita dijajah oleh negara lain. Begitu polanya dari dulu. Bagaimana kondisi yang terjadi di Irak, Libya, dan seterusnya. Dihasut masyarakatnya untuk memberontak oleh negara-negara penjajah. Lalu masyarakatnya perang saudara, berantem sama pemimpinnya, sama penegak hukumnya. Akhirnya tumbang. Masyarakat lemah, pemimpin lemah. Yang kuat siapa? Penjajah negara lain. Amerika yang masuk ke situ. Amerika yang berkuasa di situ. Paham? Daripada itu yang terjadi, mending balik ke kondisi ini, Isma'wati tadi. Daripada kita dijajah oleh negara-negara kafir, karena perang saudara terus, berantem lawan presiden, lawan polisi, lawan tentara. Bangunan negara dihancurkan, dibakar, ditumbangkan kedudukan pemerintah seluruhnya, dikudeta, diduduki, dihancurkan. Habis sudah masyarakat kita. Fasilitas kita habis. Uang kita habis. Kita mau bangun pakai apa lagi? Lalu siapa lagi akan naik jadi pemimpin? Karena kita sudah terkotak-kotak. Kelompok-kelompok ini mendukung ini pemimpinnya, kelompok ini pemimpinnya, berantem terus. Nggak ada damainya kita. Akhirnya kondisi seperti itu enak sekali bagi musuh-musuh untuk menguasai kita. Makanya ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Allah Ta'ala, ribuan tahun kalian dipimpin oleh pemimpin yang zalim, namun dia tetap muslim. Itu jauh lebih baik daripada kalian tidak punya pemimpin. Ribuan tahun dipimpin oleh seorang pemimpin muslim yang zalim. Itu jauh lebih baik daripada kalian tidak punya pemimpin. Karena kacau semuanya. Negara ini kacau. Konflik berkepanjangan. Kita dijajah oleh asing. Kembali ke masa-masa penjajahan sebelum 1945 lagi. Apa yang bisa kita perbuat kalau kita dijajah? Kita akan diperbudak mereka, akan dikerja paksa lagi, romusa lagi, rodi lagi. Gali lubang Jepang lagi kita nanti. Itu penjajah. Ya, penjajah kafir dari dulu. Subhanallah, mereka itu nggak patuh, kita disuruh gali lubang, takut tembak mati, selesai bagi mereka. Nggak ada, ya, kemanusiawiannya, manusiawi nggak ada, nggak ada. Itu penjajah kafir. Begitu. Apa kita pilih seperti itu? Mana kita pilih bersabar atas kondisi masyarakat pemerintahan kita saat sekarang? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Kita nasihatkan kepada antum.
apalagi yang nanti mulai masuk ke bangku perkuliahan. Ajakan itu selalu ada. Ayo kita demo. Kemana kita demo hari ini? Kemana kita demo hari ini? Ada. Pasukan nasi bungkus. Ya, demo nasi bungkus. Demo nasi bungkus. Hati-hati, itu bukan kerjaan kita. Kita punya prinsip. Paham tak? Ya, maka mesti punya prinsip sebagaimana ahli sunnah wal jamaah berprinsip. Insyaallah kita lanjutkan nanti hadis-hadis masih banyak. Ya, biar pelan-pelan tapi ini paham. Ya, tapi akidah kita terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran khawarij, para pemberontak. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.